Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, nih ya blok kotokannya ya, kirimannya ya. Multicom Pro XL, modelnya MDX 4600 Behringer ya. Nah, ini rusaknya untuk channel 1, dia tidak fungsi sama sekali ya. Untuk kompresornya, thresholdnya ya nggak fungsi semua ya, bagian sini. Ini nggak main semua ini. Nah, ini nggak main ya. Jadi kalau saya itu ya nggak ngompres sama sekali ya. Cek tes. Nah, ini tes saya ngomong pelan ya, ini nggak ke ya, ke kompres ya. Ini untuk sinyal inputnya ya. Ini trigger expander gate. Jadi ini untuk membatasi sinyal input yang ini ya, yang ini. Nah, threshold ini ya untuk kompres ini ya. Ini saya kecilkan. Nah, ini harusnya ke kiri itu semakin ke cut itu ya. Ini enggak sama sekali, sinyalnya enggak keluar sama sekali. Ini apalagi ya, rasio perbandingan. Cek enggak keluar sama sekali. Ini limiter peak untuk membatasi limit ya. Nah, ini saya coba di channel sebelahnya ya. Ini dari sini aja kelihatan ya, sinyalnya itu dia enggak main. Nah, ini saya pindah dulu. Pindah ke channel 2. Oke, ini ya, ini dari sini aja udah kelihatannya. Ini kalau saya ini dia akan ketekan inputnya ya, seperti ini. Nah, ini kan main ya, dari sini aja kelihatan ya, seperti ini. Cek tes, ini saya loskan dulu. Cek tes. Nah, ini suaranya kecil ya, tes. Kalau saya ngomong kencang ya pasti akan keluar ya, tes. Nah, kalau saya ngomongnya pelan ya enggak bunyi. Cek tes. Nah, untuk menekan suara ya. Ini saya los. Ini threshold ya nih. Ampasnya cek. Nah, ini sinyalnya cek tes ya, tes. Rilisnya seberapa cepatnya, ini perbandingannya. Cek tes. Nah, ini saya akan cek tes. Saya akan los ini ya. Cek tes. Cek tes. Cek tes ya, cek sinyal input, cek tes. Ini switchnya juga kalau masalah. In out, cek tes, cek ini limitnya. Cek. Ya intinya ini ya, ini bermasalah yang sebelah. Ini dari sini aja udah kelihatan nggak main, atau ketika saya coba ya sinyalnya ininya juga nggak main ya. Untuk kompresnya tidak main. Oke ya, ini saya bongkar dulu. Nah, ini ya, inilah kata yang punya ada di dalam gitu ya. Oke, ini saya copot dulu. Oke ya, kita lihat dulu bagian dalamnya. Nanti kita semprot ya switch-nya. Ini kelihatan juga bermasalah tadi. Switch-nya kita semprot semuanya. Kita semprot. Ya, ini harus bongkar semua ya. Harus bongkar ini, keluarkan semua. Tapi bisa nggak dari bawah? Harusnya bisa dari sini. Cuma kan ini jalurnya itu atas bawah. Nah, seperti yang sudah saya sering jelaskan juga bahwa Behringer itu PCB-nya agak nganyak ya. Jadi sering sekali terjadi bahwa jalur yang putus itu sering sekali terjadi. Ya, faktornya apa ya? Karena lembab, karena ya dia nggak tahan ya dengan suhu yang ada di sini. Itu lembab, itu gampang sekali PCB-nya itu korosi atau keropos gitu ya, putus itu sering. Ini kita lihat dulu, skopnya beda nih. Nah, kalau ya nanti kita harus bongkar ngelepas semua ya, bongkar ngelepas semuanya. Ini switchnya kita semprot juga sekalian ya sini. Nah, itu harus dibuka ya. Nah, kita buka aja nanti ya. Kita harus semprot switchnya karena
Saya tekan itu sok sok sok. Ini mana? Oh iya ini ya. Oh di dalam. Saya harus lepas ini ya. Saya lepas dulu. Kita bongkar dulu aja ya. Kita bongkar. Nah, ini kita cek channel satunya. Ini sendiri-sendiri ya. Jadi kita fokus ke sana. Nanti kita soketnya sini aja yang kita lepas. Bongkar dulu. Bongkar satu, bongkar semuanya. Kita harus bongkar semuanya. Kita lihat. Nanti kita banding-bandingkan antara channel yang normal dengan yang bermasalah. Apakah IC-nya mati ya, bisa jadi IC-nya rusak. Dibanding ke, wah telung nih ya. Mengkerlung terusnya. Channel buka semua aja lah biar enak. Bongkar satu, bongkar semua. Ngantor apa ini? Enggak, masih nggak bisa. Oh, ini dia. Oh, nempel sini ya. Ya nanti kita lem ya. Kita perbaiki nanti. Itu kita amankan. Nah, ini channel. Waduh, ini sudah dilem seperti ini ya. Oke lah, nanti kita bongkar ya. Oh, ini IC-nya ada indikasi pernah di anu juga ya. Perbaiki, cuma ya tetap ya, saya tetap wah ini ya curiga di jalurnya. Ini sebenarnya nih, bentar saya ambil kaca pembesar dulu ya. Nah, ini kelihatannya mencurigakan ya. Bagian sini switchnya expander gate seperti itu. Ini pernah diunyok-unyok juga seperti itu ya. Nanti kita bandingkan atau kita bandingkan langsung juga bisa. Kita cari posisi yang enak dulu. Kalau kita mau membandingkan itu ya kita harus posisinya ini sama ya. Ini saya los seperti ini aja, bisa setengah. Ini rasio nih, jadi setelannya harus sama biar enak. Oke, pasang. Kita cek itu ya. Ambil kaca pembesar dulu saya. Kaca pembesar. Culukkan, saya hidupkan. Nggak mau hidup. Dah, nggak mau hidup. Nah, ini ada yang aneh nih ya. Ini saya harus colok dua-duanya ya. Ini satu aja ndak bisa ya. Ini harusnya bisa nih, ada ya anu aja aneh-aneh. Lepas sini. Tuh, dia ndak mau. Ya, sebelah aja harusnya bisa, harusnya ya. Tuh. Oke, harus dua-duanya ya. Oke lah. Nah, ini baru nih fungsi nih. Bezelnya ini. Tuh ya, aneh ya. Soketannya juga bermasalah ya. Lagi. Nah,
jadi kita harus colokkan dua-duanya ya. Aneh nih. Oke, nanti kita cek aja. Nah, kita cek. Nah, ini untuk perbandingan seperti ini. Cari posisi enak dulu. Nah, isinya di sini. Kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 5 ya. Ini ada IC, satu IC. Nah, kita cek aja ya. Ada kebocoran atau tidak. Gampang tuh. Kita cek dulu supply-nya. Pastikan supply masuk ya. Nah, masuk groundnya. Ini ground sini. Oke, saya cek sebelah sini. Nah, ini IC-nya kok enggak, tegangannya kok enggak ada nih. Tuh enggak ada. Coba yang sebelah sini. Nah, kok enggak ada nih. Sebentar, kok enggak ada. Supply-nya kok enggak masuk. Oh, ini belum saya on kan. Halah. Belum di on kan ya. Belum di on kan. Nggak masuk, sama aja. Nggak ada. Oke, 13. Oh, supply-nya ya. Supply-nya nggak masuk. Nah, ini plusnya ada nih 14. Minusnya nih. Nah, ini ya. Minusnya nggak ada. Kalau minusnya nggak ada, otomatis kalau kita cek semua IC-nya dia akan bocor. Pasti itu. Nah, ini harusnya nih ya. Ini untuk perbandingan ya. Yang sebelah sana dengan sebelah sini. Ya, 1 2 3 4 5. Ini aja ya, 5 renteng gitu ya. Tuh. Minus 13 ya, 14. Ini nggak ada sama sekali yang ini. Tuh. Dia nggak ada, cuma 1,9 gitu ya. Ini ada. Nah, supply yang ini nggak ada, yang IC yang ini. Nah, ini ada. Ini ada ya. Berarti cuma supply yang ini ya, minusnya yang ini. Nah, ini tinggal kita urutkan aja jalurnya. Atau kalau kalian nggak mau pusing, ya jumper aja. Seperti itu, selesai ya. Nah, coba akan saya jumper aja. Jumper ya, akan saya jumper aja. Nanti kalau ya rapikan, saya urutkan jalurnya. Tentunya kalau urut ke jalur ya harus ngelepas ini ya, ngelepas ini. Cuma ini saya tetap harus ngelepas ini nanti. Kenapa? Karena saya harus nyemprot ini switchnya. Ini tadi nggak mau ya. Ya ini saksok saya semprot semua. Nah, ini jalurnya putus nih, yang ini plusnya ya, minusnya ya. Nah, kalian jumper aja ini dengan ini ya, gampangnya seperti itu. Atau kalau kalian mau ya dicek aja ya, cek nyambung atau enggak, itu aja gampang ya. Nah, antara kaki 4 dan 11 ya. Ini kaki 4 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 ini dengan ini nyambung semua, nyambung ya, ini nyambung, ini nyambung ya. 1 2 3 4 nyambung ya. Terus ini IC biasa, ini dengan 8 kaki 8 ya, plus ya M, nyambung ya, nyambung. Nah, ini yang 4 ini dengan ini. Nah, ini enggak nyambung, kaki 11 ya, nyambung. Nah, kalau ini, nah, ini nyambung semua. Nah, ini kaki sini ya, nyambung. Ini tinggal sama ini tinggal dijumper aja ya, kaki ini dengan ini. Cari kabel dulu, kita sambung. Kita sambung. Nah, ini. Kita sambung dulu aja, terus nanti kita coba. Sesimpel itu. TL064 ya.
Kalau setrumnya kurang satu seperti ini kalau kalian saya di kaki output ya pasti dia bakal apa namanya bocor semua, bakal bocor semua. Sudah on, pas dulu aja, terus on ya. Nah bisa kalian lihat di sini tuh dia udah main ya, tuh udah main ya, sudah main seperti itu ya. Sekarang ya tinggal dicoba colokkan. Mana tadi mic saya, on kan, cek tes nah ya kan, tes nih get, cek tes cek. Sekarang yang ini tes, cek tes nah, udah oke ya, sudah oke. Nah, ya tentunya selanjutnya ya saya akan rapikan ya, bukan rapikan tombol-tombolnya ini akan saya coba cek. Nah ini kasek ya, nah. Cek tes nah sak nah. Cek nah. Semprot dulu ya, cuma ya harus dilepas semua, nanti saya lem ulang aja nggak apa ya. Cek, kalau nggak saya kasih ganjel ya belakangnya. Cek tes. Oke ya, ini saya coba juga yang sini nanti. Nah ya belum saya coba ya, karena keluarnya cuma di satu channel ya. Cek tes nah ini switch-nya saya coba dulu. Nah ini sepesak, nah ini cek tes semprot. Nah cek tes ini coba yang ini, cek tes ini buka, cek tes kok namanya yang ini cek tes kagak fungsi ini ya. Cek tes yang ini ya, berbeda dengan yang ini ya. Nah, saya coba dulu, bandingkan dulu ya satu persatu. Cek tes sama cek tes tes
Oke ya, ini udah sip. Ini cuma yang satu belum saya coba. Ya nanti saya coba dulu ya. Yang jelas yang ini, yang channel 1 sudah oke, masalah di situ. Cuma di sini saya akan coba semprot-semprot dulu ya. Ini switch-switchnya ini kelihatannya ya bermasalah, kesak-kesak gitu ya. Jadi ya sekalian aja, sekalian bongkar ya. Kalian bongkar. Untuk IC nanti ini coba saya rapikan ya. Saya urutkan jalur atas bawahnya, apakah dia terputus di situ. Kalau terputus ya tentunya apa namanya, nanti enaknya gimana ya, saya jumper atau memang seperti itu saya kabel gitu ya. Karena praktis memang seperti itu ya, tinggal jumper kabel aja memang putus itu ya. Cik cik tes 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 cik 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 cek cek. Oh ini mentok sama panasan. Cek 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 tes 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 tes. Nah cek tes 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 cek 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 cek. Nah ini ya, saya lihat di sini cek 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 tes 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 cek 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 cek. Ya nggak main ya, nggak main ini ya. Cek cek tes 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 cek 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 cek. Nah nggak main ini ya. Cek 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 cek, ininya main ya, main. Tapi ketika ini saya putar cek 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 tes 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 tes, ini nggak main, nggak ngangkat sama sekali ya. Cek cek cek, ini kelihatan cek 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 tes 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 tes. Nah sama sekali ininya sinyalnya ada ya. Cek cek tes 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 tes, cuma dia tidak ngangkat ya sinyalnya. Cek 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 tes 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 tes. Nah sama sekali. Cek tes 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 cek cek tes 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 tes. Nah ya, cek tes 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 tes, ini main, cuma tidak ngekat gitu ya. Cek tes 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 cek tes tes tes. Nah ini ya, jadi ini akan saya bongkar dulu. Ini ternyata nggak fungsi ini ya, seperti itu. Nah saya curiga apa namanya, tombolnya ini nanti akan saya semprot. Nah ini saya coba cek IC-nya juga ya, apakah IC-nya juga bermasalah ya. Cek stromnya. Nah, stromnya ada seperti itu tadi ya. Stromnya ada. Nah kita cek outputnya. Nah ini ada nih, ini ada ya, ada. Saya cek outputnya nggak ada kebocoran ya. Jadi saya ini curiga di switchnya dulu ya, saya semprot dulu switchnya ya, seperti nggak main ya. Untuk termasuk ini sama seperti ini ya, sama yang channel 1 dia nggak fungsi, cuma ininya main ya, ininya main cuma nggak fungsi gitu ya. Apakah potensinya yang bermasalah ya, karena nggak hanya satu. Saya akan bongkar dulu aja biar lebih enak ya. Lepas dulu, saya keluarkan dulu ya. Oke, saya bongkar dulu. Nah ini tadi ya belum saya ya, seperti biasa ya, kalau ini ya langsung saya coba apa namanya, belum saya coba keseluruhan. Jadi saya nyobanya ya cuma cobanya lah gitu. Sinyalnya nggak ada gitu ya, baru saya coba suaranya, langsung saya bikin video. Ini nggak fungsi ternyata ya, nggak main. Expander gate nya ini nggak main, thresholdnya juga nggak main. Yang ini ya, channel ini untuk supply normal ya, cuma saya akan lepas dulu, bongkar dulu semua ya. Kalau ini normal ya, udah normal nih, cuma ini yang nggak fungsi nih ya. Nanti ya saya bongkar dulu, saya semprot dulu. Oke ya, ini sudah saya buka seperti ini. Untuk ini nggak apa-apa ya ternyata, ini karena ini belum saya tekan. Nah, ini udah
grok gitu ya. Nah, udah saya semproti semua di benak ya. Jadi memang masalah cuma di sana satu ya, ya. Nah, coba ya, cek nih fungsi cek tes. Kita teriak sekencang apapun nah, nggak akan feedback ya. Tes. Nah, semakin ke kiri semakin ketekak ya, ketekak atau kekompres lah ya vokal kita. Nah, jadi kalau feedback ya tinggal diatur ini aja. Kalau signalnya terlalu over, nah tinggal style ini ya. Nah, saya rasa ya sudah paham semua ya, yang pakai kompresor gitu ya. Ini 4 channel ya. Nah, udah jadi ya. Cuma ya ini untuk yang sebelah sini ya tetap ya saya coba obok-obok. Saya matikan dulu. Saya obok-obok ya, susah nyari jalurnya, kecil banget di sini, tembus ke bawah dan sebagainya ya. Solusi memang tetap harus dijemper ya. Ya nggak masalah ya. Yang penting dia berfungsi normal, itu aja sih ya yang terpenting itu ya, yang lainnya aman gitu ya, seperti itu ya. Ini saya tinggal merapikan ya, sudah jadi ini, cuma bisa dicangnya satu aja, jalur putus. Jadi yang terpenting itu ya, jadi kalian cek dulu supply sebelum ngecek IC op-amp, itu kalian cek dulu supply-nya, pastikan bahwa supply-nya itu dia masuk semua ke IC ya. Kalau tidak masuk ya tentunya kalau kalian cek di kaki outputnya dia akan bocor gitu ya, akan bocor seperti itu. Cuma masalah ya sepele ya, ringan gampang kalau yang paham. Kalau nggak paham ya pasti akan bingung ya, akan bingung kenapa IC-nya bocor semua. Kalau dicek ya, karena kan mungkin kalau lihat video saya, lihat tutorial Mas Adi, yang penting bagian outputnya IC-nya itu tidak bocor ya, nggak bocor tuh udah artian dia tegangannya setengah dari supply IC-nya atau 0 gitu ya. Kalau diantara itu atau lebih ya berarti rusak, nah, seperti itu. Tapi kan harus tahu dulu ya dasarnya ya, itu normal atau enggak dulu IC setrumnya itu ya. Nah kalau enggak ya bisa kepace, ganti IC-nya masih sama aja seperti ini ya. Ini kelihatannya pernah diganti IC-nya tapi sama aja seperti itu ya. Nah ini saya tinggal ini aja sih, merapikan. Cuma ini ya ada yang lepas itu ya, saya lepas ini malah lepas gitu ya. Ya harus dilem dulu nih ya, saya harus lem ini sama ini lem ya, terus tinggal rapikan lagi, selesai ya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya servisanya, prokotokannya. Nah ini tadi ada yang lepas mana 2. Nah ini ya seperti ini ya. Tentunya nanti saya akan bikinkan karet juga nih belakang sini untuk penahannya ini ya. Nanti hanya di lem bakar tadi, nanti akan buatkan ganjelannya, nah biar dorong-dorong ya. Oke ya, tinggal merapikan aja. Mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi fokus ke sini. Ini tadi karena saya belum tekan ini ya. Jadi dia posisi output apa bypass gitu ya, bypass, jadi dia nggak fungsi. Oke, sampai di sini dulu perokotokannya. Sampai ketemu di servisan selanjutnya, perokotokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.